Resmi ditunjuk oleh Irak sebagai pelatih baru, mantan pelatih Australia ini berpotensi kembali bertemu timnas Indonesia di round 4. Graham Arnold, gara-gara kalian gue dipecat, kalau ketemu di round 4, gue sikat. Sudah tiba di Jakarta lebih awal, Alex Pastor dan Denny Lanzat mengaku sangat rindu suasana Indonesia. Patrick Kluivert belum kelihatan batang hidungnya. Pastor, saya sudah sangat betah di sini. Dukung langsung sang adik di GBK. Tijani Reinders dikabarkan akan datang ke Jakarta nonton langsung laga Indonesia versus Cina. Netizen, dia harus melihat bagaimana magisnya GBK. Setelah hampir 10 bulan nganggur, akhirnya mantan pelatih Australia Graham Arnold kembali mendapatkan pekerjaan. Seusai didepak oleh Socheros bulan Oktober lalu, praktis sang ketua Arnold memang hanya rutin baca koran di teras rumah, nyambil makan gorengan pisang ditambah dengan sebat rokok Mozza. Namun tentu, beliau tidak berhenti mengamati perkembangan sepak bola timnas Australia yang juga jadi asal kelahirannya. Sejak didepak Australia dan menunjuk pengganti Tony Popovich, praktis tim asal negeri Kangguru itu memang menunjukkan performa yang cukup signifikan. Bahkan saat ini mereka berpeluang besar langsung lolos ke Piala Dunia lewat round 3. Setelah di 2 laga awal babak ketiga kemarin sempat terseok-seok, laga perdana mantan asuhan Graham Arnold adalah menjamu Bahrain di kandang sendiri pada bulan September lalu. Namun sayangnya, laga itu berakhir dengan kekalahan tipis 1-0 di kandang sendiri. Hal itu juga yang membuat pendukung The Socheros saat itu marah, karena itu bukan seperti Australia semestinya. Yang lebih parah, di laga kedua Australia saat tandang ke Indonesia, lagi-lagi mereka mendapatkan hasil buruk. Australia gagal mencuri 3 poin di GBK setelah hanya bermain remis 0-0 tanpa gol. Hal itu juga yang membuat posisi Graham Arnold saat itu langsung oleng di tim kepelatihan Australia. Di Oktober 2024, pihak Federasi Sepak Bola Australia akhirnya resmi memutus kontrak pelatih berusia 61 tahun tersebut dan menunjuk pelatih baru Tony Popovich untuk menukangi Australia. Nah, yang menarik sekarang adalah saat Irak menunjuk Graham Arnold sebagai pelatih kepala mereka. Yaps, Irak sebelumnya sudah berpisah dengan Yesus Casas, sang pelatih yang sempat 3 kali menghajar Indonesia. Dirinya diganti usai hasil buruk di 2 laga bulan Maret lalu, dan Arnold jadi penggantinya. Yang paling menarik adalah, langkah Irak yang kemungkinan besar juga akan masuk ke round 4, dan berpeluang juga kembali bertemu Indonesia. Saat ini, Irak memang masih terkunci di posisi ketiga klasmen sementara grup B dengan koleksi 12 poin. 2 laga berat juga akan jadi penentu mereka, melawan pemuncak klasmen Korea Selatan, lalu peringkat kedua Jordania di sisa laga terakhir. Jika harus melalui round 4, Arnold sendiri berharap kembali bertemu dengan Indonesia agar bisa membalaskan dendamnya setahun lalu. Tidak bisa dipungkiri, kalau hasil minor lawan Bahrain dan Indonesia September lalu adalah imbas dirinya dipecat dari kursi Socheros. Tentu target utama kami adalah langsung lolos ke Piala Dunia. Saya rasa semua orang di sini membicarakan itu. Tapi tentu ada beberapa kalkulasi dengan 2 laga sisa. Kita bisa saja tergelincir dan mempersiapkan planning lain. Mungkin jika harus berjuang dari round 4, saya berharap kembali bertemu dengan Indonesia, ucap Arnold. Itu akan menarik. Dan kalian tahu bagaimana saya keluar dari Australia seperti apa. Bertemu mereka akan selalu menyenangkan, dan kemenangan adalah hal yang akan kami capai jikapun nanti bertemu mereka lagi, tutupnya. Sudah tiba di Jakarta lebih awal, Alex Pastor dan Denny Lanzat mengaku sangat rindu suasana Indonesia. Patrick Kluivert belum kelihatan batang hidungnya. Pastor, saya sudah sangat betah di sini. 2 staf kepelatihan timnas Indonesia akhirnya mendarat di Indonesia, Jumat 16 Mei 2025. Alex Pastor dan Denny Lanzat terlihat sudah berada di hotel sekitaran GBK. Hal itu nampak dari unggahan Instastory mereka di Instagram. Namun pertanyaannya, kemana ketua Patrick Kluivert? Kenapa belum datang? Apa masih ada jadwal konser di Belanda apa gimana? Ya, saat ini nampaknya baru 2 staf kepelatihan ini yang hadir, ditambah dengan Gerard Vandenburg yang memang menetap tinggal di Indonesia. Alex Pastor menyebut, selalu menanti bulan Juni mendekat, karena dia akan sibuk bersama staf kepelatihan lain untuk mempersiapkan tim. Apalagi tim ini sedang tren yang cukup bagus, membuat Alex Pastor sangat sumringah dan senang saat kembali ke Indonesia. Alex Pastor dan Denny Lanzat memang sudah memperlihatkan situasi betah di Indonesia,
Bahkan mereka sempat ke Maluku Utara untuk menonton langsung laga di BRI Liga 1 saat itu. Selain itu, antusiasme supporter dan netizen juga sangat membuat mereka nyaman. Karena di mana-mana tentu ada dukungan. Ada supporter yang memberikan semangat agar tim ini melangkah jauh ke Piala Dunia 2026. Hal itu membuat sang ahli taktik, Alex Pastor, merasa betah saat berada di Indonesia. Menurutnya, dukungan Indonesia adalah dukungan yang paling luar biasa selama dia menukangi tim sepak bola selama ini. Saya selalu menunggu momen-momen ini. Bahkan jeda dari Maret ke Juni terasa cukup lama. Kami akan bersibuk dengan persiapan pemain untuk berkumpul, memikirkan strategi dan menganalisis permainan di atas lapangan, ucap Pastor. Ya, saya sangat betah di sini. Di sini supporter sangat gila dan mereka ada di mana-mana. Saya baru pertama kali menukangi tim dengan dukungan supporter sebesar ini. Ini adalah hal yang paling luar biasa dan saya selalu menunggunya, tutupnya. Dukung langsung sang adik di GBK. Tijani Reinders dikabarkan akan datang ke Jakarta nonton langsung laga Indonesia versus Cina. Netizen, dia harus melihat bagaimana magisnya GBK. Kabar mengejutkan baru saja datang dari Tijani Reinders, sang kakak kandung dari Eliano Reinders yang kini memang bermain di AC Milan. Dirinya disebut-sebut akan datang langsung ke Jakarta, Indonesia, untuk menyaksikan langsung laga Indonesia versus Cina pada 5 Juni 2025 ini. Ya, seperti yang kita tahu, kalau Serie A akan merampungkan musim ini di tanggal 25 Mei, dan AC Milan sendiri memang nampaknya akan finish kemungkinan di posisi 8 atau 7, tergantung dua hasil laga terakhir nanti. Namun sampai saat ini, berita itu dikabarkan masih simpang siur. Apalagi pada kenyataannya, Belanda juga masih ikut babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa tanggal 8 nanti lawan Finlandia. Kemungkinan besar Tijani juga bakal dipanggil ke sana, karena beliau saat ini memang menjadi salah satu senjata mematikan Ronald Koeman.